ruang kosong yang hanya sekejap ini, inilah yang dikatakan asr itu, al-asr itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, kajian kali ini kita akan membahas mengenai Allah telah bersumpah demi masa. Sumpah Allah demi masa ini tertuang di dalam firman Allah di dalam surat Wal Asri yang berisi hanya 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wattawasau bil haq wattawasau bis sabr. Pendek memang ayatnya, tetapi mengandung pesan yang begitu luas untuk memaknai hakikat diri kita dan memanfaatkan asar itu. Apa sebenarnya asar ini? Nah, ini yang kita perlu kupas pada kajian kita kali ini. Baik para sobat sekalian, wal asri yakni demi masa. Nah, ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan masa di dalam ayat ini atau al-asri? Jadi kalau kita pahamin dari segi bahasa, asr ini berarti memeras. Kemudian berkaitan dengan waktu, mengapa waktu menjelang matahari terbenam dinamai asr? Ada sholat asar gitu ya. Karena ketika itu manusia hampir selesai melakukan kegiatannya. Jadi di penghujung hari itu dikatakan asar karena manusia hampir selesai melakukan kegiatannya. Dan waktunya itu seakan-akan sudah terperas keringat. Jadi waktunya itu sudah hampir habis. Itulah disebut dengan istilah asar. Kemudian untuk menambah penjelasan mengenai asar ini, kita merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Jangan pernah engkau mencela masa, karena sesungguhnya Allah adalah ad-dahar." Jadi Allah itu adalah masa itu sendiri maksudnya. Atau maksudnya adalah ad-dahar adalah salah satu dari nama-nama Allah. Dan sabda Nabi tersebut juga berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Insan. Ayat 1 tentang kata dahar pada ayat tersebut. Jadi al-asr berasal juga dari ad-dahar ini, yang juga terkait dengan persoalan konteks masa. Dalam hadis dijelaskan bahwa ad-dahar ini merupakan salah satu dari nama Allah itu sendiri. Oleh karena itu dapat kita pahamin sebenarnya pada ayat wal asri ini adalah Tuhan itu bersumpah atas nama dirinya sendiri. Sekarang kalau kita coba urai tentang maksud al-asri ini yang berkaitan dengan waktu atau masa, artinya Allah telah memberikan masa itu untuk manusia di dunia ini. Telah Allah jadikan dari masa itu ada siang dan ada malam. Sehingga oleh manusia dibagi lagilah siang dan malam itu menjadi 24 jam. Namun sebenarnya ad-dahar itu tidak bisa terbagi-bagi. Karena ad-dahar itu masa yang tidak ada awalnya dan masa yang tidak ada kesudahannya. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Insan ayat 1. Bukankah telah datang suatu masa pada manusia yang saat itu belum bisa disebut
Jadi manusia itu telah mengalami suatu masa yang pada saat itu manusia itu belum bisa disebut. Itu adalah ad-dahar. Jadi manusia itu belum ada, ad-dahar itu sudah ada. Ini maksudnya. Jadi belum diciptakannya manusia, belum menjadi manusia kita pada saat itu, namun waktu itu sudah ada. Dan nanti ketika kita sudah tidak ada, ketika manusia itu sudah tidak ada di dunia ini, ad-dahar itu masih ada. Inilah yang dimaksud dengan ad-dahar ini adalah waktu yang tidak ada awalnya dan waktu yang tidak ada akhirnya. Jadi waktu yang tidak terikat oleh keberadaan manusia itulah yang disebut dengan dahar. Pada surat Al-Insan itu ayat 1 ya. Kita ambil misalnya untuk menganalogikannya. Ada orang yang lahir pada tahun 2024 ini misalnya. Jadi pada tahun 2022 kan orang tersebut belum ada. Namun ad-dahar itu sudah ada sebelum orang yang lahir di tahun 2024 itu lahir. Atau kita bisa ambil contoh lagi, misalnya ada orang yang meninggal di tahun 2024 ini. Tentu dia sudah tidak ada lagi pada tahun 2025 nanti. Namun dahar itu, ad-dahar itu masih tetap ada. Baik para sobat sekalian yang dirahmati Allah. Namun sebenar-benarnya bagi manusia itu, waktu itu hanya sekejap. Jadi bagi kita, bagi manusia itu, waktu itu sebenarnya hanya sekejap, hanya sepersekian detik. Yang sekarang inilah waktu kita. Jadi ketika kita menatap ruang kosong, coba kita lihat ruang kosong yang di depan kita. Ruang kosong itu, itulah waktu kita itu, hanya sekejap itu. Coba direnungin, dipahamin, tatap ruang kosong yang di depan kita, pahaminlah bahwa sebenarnya waktu ruang kosong ini hanya sepersekian detik. Sebentar saja, hanya sekejap. Itulah waktu yang dimiliki oleh manusia itu sebenarnya. Nah, ketika kita sudah memahamin tentang waktu yang ada di ruang kosong kita yang kita pandang ke depan, di depan kita, dan kita berada di ruang kosong ini, yang dia itu hanya sepersekian detik, sekejap saja, yang sekejap inilah yang namanya al-asr itu. Jadi ketika kita tadi memulai menonton video ini, itu sudah menjadi masa lalu dia. Sudah menjadi waktu yang berlalu, waktu yang telah lalu. Dia sudah menjadi bagian daripada masa lalu. Sementara kita tetap berada di ruang yang sekarang ini, ruang kosong yang hanya sekejap ini, inilah yang dikatakan asr itu, al-asr itu. Kemudian waktu yang tadi kita menonton video ini telah lenyap menjadi ad-dahar itu sendiri. Dan waktu yang untuk akhir kita menonton video ini itu masih menjadi bagian daripada masa depan namanya. Atau bagian daripada masa yang akan datang. Dan sesungguhnya manusia itu berada di tengah-tengah antara keduanya. Jadi kita ini berada di antara masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, masa yang di tengah-tengah itulah yang kita sebut dengan al-asri itu. Yang masanya itu hanya sekejap itu. Hanya sekejap saja. Itulah seperti ritme waktu yang berjalan yang hanya sekejap, inilah yang dikatakan al-asr itu. Jadi waktu yang telah berlalu kita katakan itu adalah masa lalu, sedangkan waktu yang akan belum tiba itu adalah dikatakan masa depan. Dan dua hal ini terus-menerus berdampingan dalam mengapit masa sekarang ini selama kita hidup. Jadi kita itu berada di tengah-tengah antara masa lalu dan
masa yang akan datang itu. Baik para sobat sekalian yang dirahmati Allah, seandainya orang-orang benar-benar dapat menyadari, dapat mengungkap hakikat daripada waktu yang sekejap ini, yang saat ini, yang sekarang ini, yang di dalam ruang kosong kita ini hanya sekejap ini, maka termasuklah ia ke dalam orang-orang yang beruntung. Karena kesadaran mereka telah menjadi kesadarannya bersama Al-Asr itu, sebagai Sang Maha Pemilik Waktu. Yang tidak lain, Al-Asr ini adalah salah satu juga disebut dengan nama Tuhan itu sendiri. Maka bagi mereka tentu akan menggunakannya untuk terus-menerus melewati Al-Asr ini atau waktu yang sekejap demi sekejap ini bersama dengan Allah. Itu sebenarnya mengapa di dalam ayat selanjutnya itu dikatakan sungguh manusia benar-benar dalam kerugian. Nah, ini pada ayat berikutnya di dalam surat Al-Asr itu Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Karena kebanyakan manusia tidak mampu memahami hakikatnya waktu yang sekejap ini dan tidak dapat pula memanfaatkannya dalam ketakwaan kepada Allah. Begitu juga tidak mampu memahami hakikat masa yang telah berlalu itu yang sekejap demi sekejap itu. Bahkan terkadang juga manusia-manusia yang tidak memahami tentang waktu Al-Asri yang sekejap ini selalu berangan-angan mungkin ya, berangan-angan tentang waktu yang akan datang, berhayal, itu pun sebenarnya mereka tidak mampu memahami hakikatnya itu, hakikat daripada waktu yang sekejap itu. Inilah yang termasuk orang-orang yang merugi itu. Jadi mereka tidak mampu memahami hakikat waktu yang sekejap ini, kemudian tidak bisa memanfaatkannya juga kepada untuk ketakwaan kepada Allah. Pada kata khusrin di ayat itu sebenarnya bukan hanya sebatas maknanya itu orang yang rugi. Namun kata ini juga bisa berarti khusrin ini bisa berarti sesat, khusrin ini bisa berarti celaka, khusrin ini bisa juga diartikan segala yang akibatnya itu adalah negatif. Nah, ini dikatakan khusrin. Jadi dalam melewati waktu yang hanya sekejap ini, kita sebenarnya hanya berada di dua pilihan. Apakah mampu kita melewatinya bersama diri Tuhan itu sendiri atau selain dari diri Tuhan itu sendiri. Namun tentu bagi orang-orang beriman yang telah memahami tentang hakikat dirinya, mereka akan senantiasa memanfaatkan waktu yang sekejap ini untuk terus-menerus berzikir kepada Allah. Apabila kita telah menyempurnakan agama kita ini dengan mengambil pelajaran Islamnya, imannya, dan ihsannya, tentu sebenarnya kita akan mampu melewati Al-Asr ini dengan bekal ilmu yang sudah kita dapatkan ini. Karena pada dasarnya kita telah mampu memahami hakikat daripada Al-Asri itu sendiri. Sehingga kesadaran kita itu senantiasa kita sandarkan kepada Al-Asri itu. Ini sebenarnya sejalan dengan firman Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi sholat yang 5 waktu itu latihan kita untuk mengingat Allah terus menerus di dalam mengarungin Al-Asri ini yang hanya sebentar saja ini. Sehingga ketika kita setelah selesai mengerjakan sholat, maka di luar sholat itu kita mempraktekkan bagaimana kita mengarungin melewati Al-Asri ini dengan ingat kita kepada Allah itu, zikrullahnya, melewati ritme waktu yang hanya sekejap ini, kita mampu terus menerus menerapkan ilmu yang telah kita dapatkan melalui ilmu rohani kita itu.
Sehingga Allah di dalam firman-Nya dalam surat Al-Quran juga mengingatkan kepada kita, kepada manusia. Allah berfirman, ingatlah Allah itu dengan ingat sebanyak-banyaknya. Makanya di dalam sholat kita mempraktekkan mengingat Allah, di luar sholat kita mempraktekkan juga apa yang telah kita kerjakan di dalam sholat itu untuk terus nantiasa berhubungan kepada Allah itu melalui ruhani kita. Sehingga ayat tersebut seakan-akan Allah berpesan di dalam firman-Nya tersebut, ingatlah Allah dengan ingat sebanyak-banyaknya ini untuk memotivasi kita agar senantiasa terus-menerus untuk beribadah kepada Allah itu secara lahir dan batin. Jadi karena kalau kita hanya mengandalkan ibadah zohir, hanya 5 waktu, di situ kita hanya mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi di luar sholat 5 waktu, kita nggak bisa berhubungan dengan Allah. Tentu tidak. Bagi mereka-mereka yang telah memiliki ilmu rohani, kapanpun, dimanapun, mereka akan terus nantiasa berzikir kepada Allah itu untuk melewati Al-Asr ini hari demi harinya. Sehingga kesadaran diri ini terus-menerus tumbuh sampai nanti pada tingkatan-tingkatan tertentu kita akan kekal bersama Allah itu melewati Al-Asri ini. Para sobat sekalian dirahmati Allah, seakan-akan di dalam surat itu Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa hakikat diri kita sejatinya ini adalah apa yang kita miliki saat ini. Jadi seolah-olah Allah memberikan pesan untuk menyadarkan kita sebagai manusia ini, waktu kalian itu hanya sekejap. Nah ini, waktu manusia itu hanya sekejap, inilah pesan Allah itu. Dan memang iya, karena hanya sekejap ini ketika kita renungkan betul, ya ini waktu yang ada di depan kita ini hanya segini, hanya sekejap inilah waktu itu. Ini yang dikatakan Al-Asr itu. Kemudian pesannya itu adalah agar kita melewati Al-Asri yang sekejap demi sekejap ini senantiasa untuk beribadah kepada Allah itu. Kemudian lanjutan ayatnya adalah kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah beruntungnya jika kita sudah termasuk kepada kategori beriman ya. Lihat kajian kita yang lalu, apa saja kriteria untuk dikatakan golongan orang-orang yang beriman. Jadi langsung dikecualikan oleh Allah di dalam surat ini, di dalam ayat ini, bahwa kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya tentu kita sudah tahu jawabannya ya. Karena orang yang sudah beriman itu adalah orang yang sudah sadar dengan kolbunya. Orang yang telah memiliki ilmu kolbunya yang telah ditanamkan oleh gurunya, guru mursyidnya. Sehingga insya Allah sudah dapat mereka melewati ritme waktu yang sekejap demi sekejap ini, yang sekejap sekarang ini, dengan menyandarkan seluruhnya pada getaran demi getaran pada kolbunya itu. Sebagai sarana untuk terus-menerus terhubung kepada Allah itu. Karena seyogyanya orang-orang yang beriman tentu berupaya terus-menerus untuk bersama dengan Allah itu. Dan ini sudah barang tentu apa yang mereka kerjakan bersama dengan kolbunya itu adalah aplikasi dari kesadaran bersama Allah itu sendiri. Ketika mereka ingat kepada Allah, Allah ingat, inilah yang memacu untuk kesadaran mereka bersama Allah itu. Dan inilah yang menjadi amal soleh itu. Sehingga ketika mereka mengerjakan zikrullahnya, itulah yang dikatakan amalan soleh. Oleh sebab itu, firman-firman Allah di dalam Al-Quran senantiasa mengandung iman itu dengan amal soleh. Jadi iman digandeng dengan amal soleh. Ada ayat iman digandeng dengan amal soleh. Ini disebabkan karena kesadaran kepada Allah itu termasuk pada amal soleh itu sendiri.
Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Jadi tentu orang-orang yang terpanggil untuk saling menasehati adalah yang telah berada pada hakikat yang sekarang ini, waktu ini. Jadi dikarenakan mereka telah menyadari hakikat daripada waktu al-asr ini, yang sekarang ini, inilah mereka-mereka yang terpanggil untuk saling menasehati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Adapun didengar atau tidak, ya itu sudah menjadi urusan mereka masing-masing. Jika terbuka hati untuk mendalami, menerima hidayah ini, maka datanglah petunjuk Tuhan itu ke dalam hatinya. Namun jika sudah tertutup hati dari kebenaran, ya mau dari mana lagi hidayah itu masuk ke dalam hati kita ya. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada. Jika kita memang masih mau mempelajari agama kita ini, menyempurnakan diri kita, janganlah kita mencoba untuk menutup, kalau ibarat kata gelas, janganlah kita menutup gelas kita itu. Jadi terus-meneruslah kita untuk membuka diri, untuk menerima pelajaran-pelajaran apa-apa yang belum kita ketahui. Namun ketika kita sudah menutup diri kita dari semua pengetahuan yang masuk, yang datang kepada kita, ya memang mau dari mana lagi hidayah itu bisa masuk ke dalam hati kita tentunya ya. Kemudian pada ayat ini ditutup dengan aspek sabar. Jadi arah maknanya itu adalah ketika kita melewati waktu yang sekejap demi sekejap ini akan membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa, karena terkadang itu berhadapan dengan suatu fenomena kehidupan kita sendiri. Entah itu urusan keluarga, pekerjaan, lingkungan, atau yang lainnya. Ini akan bersinggungan tentunya dengan emosi kita, pikiran kita, perasaan kita, dan hati kita. Inilah daripada pesan Allah dalam ayat ini untuk senantiasa mengingatkan kita kepada kesabaran dalam mengarungi waktu yang sekejap demi sekejap ini. Karena sesungguhnya waktu yang sekejap demi sekejap itu adalah modal utama bagi manusia. Apabila waktu yang sekejap itu tidak diisi dengan kegiatan positif, maka ia akan berlalu begitu saja. Dalam hal ini, Sayyidina Ali pernah berkata, rezeki yang tidak kita peroleh hari ini masih dapat diharapkan diperoleh lebih dari itu di esok harinya. Akan tetapi, waktu yang berlalu tidak mungkin dapat diharapkan kembali esok hari. Jadi penting sekali kita untuk memahamin bahwa waktu al-asr ini adalah waktu modal kita untuk beribadah kepada Allah dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya agar bermakna hidup kita di dunia ini dan kembali kita kepada Allah nanti dalam keadaan baik, karena kita telah melewati waktu yang sekejap demi sekejap ini senantiasa untuk bersama dengan Allah. Selain daripada Imam Ali mengingatkan kepada kita tentang begitu pentingnya waktu, diikuti pula oleh seorang Rabi'ah al-Adawiyah saat menasehati Sufyan ats-Tsauri yang tertulis di dalam kitab Sifatus Sofwah. Sesungguhnya engkau bagaikan hari yang dapat dihitung. Jika satu hari berlalu, maka sebagian dirimu juga akan pergi. Bahkan hampir-hampir sebagian harimu berlalu. Namun engkau merasa seluruh yang ada padamu ikut pergi. Oleh karena itu, beramalah. Itulah yang dikatakan oleh seorang Rabi'ah al-Adawiyah.
Jadi dapat kita maknai dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa kata al-asr ini adalah pada kehidupan manusia itu adalah ritme masa yang dilalui oleh manusia. Misalnya orang yang lahir pada tahun 1970 dan meninggal di tahun 2024, maka ritme waktu antara tahun 1970 sampai 2024 itulah yang dikatakan al-asr baginya. Artinya setiap orang mempunyai masa hidup. Jadi rentang dia lahir sampai dia meninggal, itulah yang dikatakan al-asr baginya. Jadi di dalam ayat wal asr itu artinya Allah bersumpah dengan masa yang bila dikaitkan dengan manusia, yaitu masa yang dilalui oleh manusia itu sendiri, yakni sejak dia lahir sampai dia mati. Namun bagi kita yang telah memahami hakikat daripada apa sebenarnya waktu dari kita lahir sampai kita meninggal itu, ini termasuklah kita menjadi orang yang beruntung ketika kita mampu mengupas hakikat daripada waktu itu, waktu al-asr ini. Jadi kalau di dalam Al-Quran ini kan banyak sekali istilah-istilah, namun kadang-kadang maknanya satu itu juga ya. Jadi dikatakan al-asr, dikatakan ad-dahar. Namun yang terpenting bagi kita itu adalah dapat memahami daripada maksud dan hakikat daripada al-asr dan ad-dahar itu sendiri. Baik, para sobat sekalian yang dirahmati Allah, dengan demikian kita pun sudah bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah di dalam melewati waktu yang sekejap ini kita tidak bersama Allah, atau masih putus nyambung kita untuk berzikir kepada Allah, atau telah tetap kebersamaan kita dengan Allah itu? Nah, ini hanya kita yang tahu dengan Allah ya. Inilah kita mengoreksi diri kita sebagai orang-orang yang beriman. Jadi dengan kajian wal asri ini, semoga kita dapat memahami makna daripada wal asri ini adalah Allah telah bersumpah atas nama dirinya sendiri, yang mana al asri ini adalah rangkaian daripada ritme waktu yang digunakan oleh manusia di dalam hidupnya di dunia ini, mulai dari ia lahir sampai ia wafat, itulah dikatakan al-asri itu. Kemudian waktu al-asri bagi manusia itu hanya sekejap. Jadi coba ulang, pahamin dan renungkan. Lihat ruang yang di depan kita ini yang hanya sekejap ini, sepersekian detik ini, itulah waktu yang diberikan Allah kepada manusia. Apakah dipergunakan untuk kebaikan atau dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, terutama apakah digunakan dalam hal ketakwaan atau di dalam hal kefasikan. Semoga Allah dan Rasul-Nya senantiasa memudahkan kita semua untuk melewati ritme waktu ini untuk bersama dengan Allah, sehingga kita dapat mencapai berkekalan dengan Allah itu dimulai di dunia ini. Amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.